banyak kesaktian, tetapi saya memperhatikan bahwa sebetulnya Ki Bajuri itu saya melihatnya bukan kesaktiannya. Dia punya pemikiran yang melampaui zamannya. Karena saya tahu persis Ki Bajuri itu orang alim alamah pada zamannya, mau masyarakatnya masih goblok. Wong suji mampir ke, pengen mah nganggo pusang bae pengen mah. Ayo, iya beli. Iya beli. Daripada perot kah? Kin mau bisa ayu kin mah. Ya, pakai kain, pakai BH, pakai sehari-hari. Jadi pikiran-pikiran beliau yang sangat cemerlang itu belum dipahami. Yang dipahami hanya kesaktian saja. Saya datang dengan bapak saya. Di samping itu juga banyak tamu datang dan selalu doanya sama, yaitu Allahumma sakhir wa mayyit. Betul enggak? Ya, ini kesaksian itu. Selalu Allahumma sakhir wa mayyit, doanya itu. Dan terusnya. Nah, kita datang ngobrol, termasuk bapak saya itu. Kan begini, Ki Bajuri itu enggak sholat Jumat. Jadi bapak saya sebagai keponakan dan juga sebagai kiai juga ahlul kitab ingin meyakinkan Ki Bajuri. Ya mungkin bapak saya juga waktu itu belum paham dengan tingkat intelektualitas Ki Bajuri itu. Jadi dari mulai Fathul Wahab, Iqna, Fathul Mu'in, segala macam puluhan kitab ditulis li'ithbat ala fardiyatil Jum'ah, untuk menetapkan bahwa Jumat itu wajib disepakati. 10 lembar ada masuk di jas. Begitu ketemu Ki Bajuri, sin kitab sing diwacang sin harus tak wacak habisin. Nggak jadi akhirnya disita. Ini kesaksian yang tidak bisa ini. Dan ternyata dalam salah satu obrolannya itu bercerita tentang masalah zakat, kalau nggak salah itu zakat. Kenapa kita di Indonesia ini nanam cabai, nanam bawang nggak zakatan? Itu. Tetapi yang zakat itu hanya padi, jagung, gandum dan sebagainya. Ki Bajuri menjelaskan ini artinya pada zamannya ini pikiran dia sudah jauh, ya. Cuma masyarakatnya belum paham. Kata beliau, saya masih ingat dan saya katakan bahwa ini adalah dengan bahasa yang sederhana waktu itu, tapi pemikirannya sama. Bahwa karena ada perbedaan sudut pandang antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Dia ahli mazhabul arba'ah. Jangan merendahkan beliau Haji Musaki ya. Dia alim alama. 4 mazhab itu di luar kepala semuanya. Kenapa berbeda pendapat? Sehingga dirasakan ada satu ketidakadilan. Umpamanya orang nanam padi dapat berapa sehektar tuh? 5 ton. 5 ton dah. 1 ton berapa? 5 juta dah. Berarti 25 juta. Orang nanam cabai pas 1 kilonya 120.000. Sehingga dia mendapatkan uang sampai 300 juta. Kenapa penghasilan 25 juta wajib zakat, yang 300 juta kenapa tidak wajib zakat? Ini karena ada 2 sudut pemikiran. Ya beliau sih bilangnya tidak dengan bahasa keren sekali ya. Artinya karena pandangan matanya sejen. Sudut pandang itu pandangan sejen. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan zakat itu karena dilihat dari sudut pandang strategi pangan. Bahwa yang penting manusia bisa saja hidup itu harus ada makanan pokok. Jadi syaratnya makanan pokok dan juga bertahan lama.
seperti jagung, gandum, dan beras atau sagu barangkali, termasuk kismis juga yang bertahan lama. Nah, karena bagaimanapun Mas Syafi'i melihat bahwa kewajiban zakat itu adalah dalam mengimplementasikan keadilan sosial. Ya kan begitu, atau zaman sekarangnya zaman pengen mah beraya nurip lah gitu. Jadi kalau orang itu sekalipun punya cabai 10 ton, kalau nggak punya beras mampus nggak? Jadi strategi keamanan pangan demi kelangsungan hidup. Itu makanya yang tidak bertahan lama baik cabai bawang nggak wajib zakat. Nah tetapi Imam Syafi'i karena dia itu orang kota, orang metropolitan dan juga sebagai pelaku bisnis, maka melihat zakat ini dari sudut pandang keadilan sosial, bukan dari keamanan pangan. Makanya kata Imam Maliki, zakat itu ya apapun yang keluar dari tanah, sebaik dia menanam sendiri atau ditanam oleh burung, umpamanya ada burung makan jambu, terus nepluk, terus tumbuh, tetap tidak ada alasan ditanam. Siapa yang menanam, yang penting itu penghasilan dikeluarkan zakat. Ya, mengapa? Ya tidak adil, masa 25 juta wajib zakat, 300 juta nggak zakat. Nah inilah makanya coba pinter beli Imam Tiba Juri, pinter beli, pinter sudah. Dan di rumahnya banyak koran loh, nggak tahu saya bagaimana beli koran itu zaman dulu yang nggak ada koran.